Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan, keridhaan Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Syarah Uqudul Jain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata idza kharajat min baitiha wa zawjuha karihun bi an lam yarda anha fi khurujiha la'anaha kullu malakin fis sama' wa kullu syai'in marrat alaihi ghairal jinni wal insi hatta tarji'a aw tatub. Rasulullah bersabda, sesungguhnya perempuan apabila keluar dari rumah sedangkan suaminya kada senang dengan keluarnya istri tersebut dari rumah, maka niscaya setiap malaikat di langit dan setiap yang dilewati oleh si perempuan selain jin dan manusia akan melaknat perempuan tersebut sampai ia balik ke rumah atau sampai ia bertaubat. Apabila seseorang, jar Nabi, yaitu perempuan atau seorang istri, mengalunyur keluar rumah, suaminya kada ikhlas, kada ridha, berat hati suami ini. Artinya kada mengizinkan dan hatinya berat, cuman kada diucap. Sudah ada tanda-tanda suami merangut, tetap keluar nang bini. Karih nang laki ini kada nyaman hati, kada senang ketika nang bini ini keluar. Maka jar Nabi, setiap malaikat di langit dan setiap benda apapun yang dilewati binian itu di luar rumah, kecuali jin dan manusia, malaknat si bebinian tersebut sampai inya bebulik atau sampai inya bertaubat minta maaf lawan suaminya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama tarda ihdakunna ayyatuhan nisa, ay nisa'u hadhil ummah, annaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin bi an takuna muti'atan lahu fi ma yahil wa mithluha al amatu mu'minatul hamilatu min sayyidiha anna laha ay bi anna laha muddata hamliha mithla ajri shaimil qaimi fi sabilillah ay fil jihad. Wa idza asabaha talqu ay waja'ul wiladah lam ya'lam ahlus sama wal ard min insin wa jin wa malak ma akhfa ay khubbi alaha min qurrati a'yun ay min syai'in nafis taqiru bihi aynuha li ajli ma akhlaqaha. Riwayat selanjutnya, jar Nabi, ama tarda ihdakunna ayyatuhan nisa annaha idza kanat hamilan min zawjiha wa huwa anha radin anna laha mithla ajri shaimil qaimi fi sabilillah. Apakah kalian, wahai perempuan-perempuan umatku, apakah bebuhan ikam, wahai bebinian-bebinian dari umatku, tidak ridha atau tidak puas seandainya
seseorang dari kalian itu hamil dari suaminya dan suaminya ridha terhadap kehamilan si istri tadi, maka si istri yang hamil tersebut akan mendapat pahala bagaikan orang berpuasa yang sekaligus mendirikan sholat atau sekaligus ia berjuang berjihad di jalan Allah. Artinya Nabi, hei babinian umatku, wahai perempuan-perempuan dari umatku, belum puaskah kalian? Kayak itu pertanyaannya. Artinya ini pemberian Allah sudah luar biasa, kesembuhan ikam binian. Apakah kalian tidak puas apabila salah seorang dari kalian tuh hamil, jar Nabi, dan suaminya tuh senang terhadap kehamilan si istri tadi? Si perempuan hamil tersebut dengan kehamilannya inya mendapat pahala bagaikan orang yang berpuasa dan pahala orang yang bergerak di dalam berjihad di jalan Allah. Artinya setiap detik nang inya lalui, setiap jam yang dilewati si perempuan hamil, inya dapat pahala bagaikan orang yang lagi puasa di tengah-tengah berjuang berjihad di jalan Allah. Orang yang berjihad perang tuh pahalanya ganal dah. Apalagi sambil puasa jihadnya, ganal lagi pahalanya. Nah itu nang diraih si perempuan yang hamil di tiap waktu nang inya lewati ketika inya hamil. Jadi ganal benar pahala hamil. Kada begitu aja gitu, nah hamil, aduh paut beganang, aduh sakit ini, berjalan ngalih, tulang ramuk, macam-macam binian keluh kesah ketika hamil, batis berurat-urat timbul, awak gatal, macam-macam, emosi memuncak, hendak betakai ngalih. Sebenarnya tiap jam, tiap detik nang dilewati wanita hamil itu dapat pahala gana. Bagaikan orang nang puasa sekaligus berjihad di jalan Allah, berperang, gana pahalanya. Dan ini ingatakan kami lakian gak ada kawa dapat. Pian duduk wara sebagai binian lagi hamil dapat pahala dah. Kami duduk wara gak ada dapat apa-apa. Kecuali ada gerakan dikir salawat. Mun pian binian hamil duduk wara nih, santai duduk wara. Bagaikan dapat pahala orang yang berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Makanya tambahi lagi hamil. Wa idza asabaha talqu lam ya'lam ahlus sama wal ardi min insin wa jin wa malak ma akhfa ay khubbi alaha min qurrati a'yun ay min syai'in nafis taqiru bihi ainuha li ajli ma aqlaqaha. Dan apabila si perempuan hamil tadi inya mulai merasakan sakit hendak melahirkan, sakit-sakitnya bebinian di hari H hendak melahirkan itu diganjar pahala jar Nabi, sesuatu yang disembunyikan masih pahalanya oleh Allah, namun min qurrati a'yun, sesuatu yang pasti kelak ketika binian itu di kiamat puas dengan gananya pahala tersebut. Binian tuh kalau sudah hamil 9 bulan sekian hari parak melahirkan, mulai sakit, mahajannya sakit, apalagi yang bayinya ganal, rasa sakit melahirkan mahajan itu detik demi detik, menit demi menit, jam sekian jam, pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, apalagi hamil pertama itu uyuh-uyuhnya melahirkan binian. Rasa sakit itu ujar Nabi, wahai perempuan-perempuan dari umatku, rasa sakit hendak melahirkan itu akan diganjar oleh Allah dengan sesuatu yang disembunyikan memang pahalanya masih oleh Allah, namun min qurrati a'yun, kelak hari kiamat pahala tadi akan dilihat oleh perempuan yang melahirkan, yang mana kalau inya melihat pahala itu adalah sesuatu yang luar biasa.
min syai' nafis, sesuatu nang mahal pahala tersebut, yang mana inya yang memandang akan merasa puas dengan pemberian atau ganjaran dari balasan rasa sakit melahirkan. Nah, jadi nikmati tuh nah. Ada kalau Jepang dinikmati. Intinya ingatakan di balik uyuhnya kita mahajan mengeluarkan si utuh atau si aluh, itu ada pahala ganda yang Allah siapkan bagi si perempuan. Wa idza wada'at lam yakhruj min labaniha jur'atun bidhammin fasukun wa lam yamussa ay alwaladu min tadjiha massatan binasbi massatin wa bina'u yamus lil fa'il wa yus bina'u lil maf'ul illa kana laha bi kulli jur'atin wa bi kulli massatin hasanah fa in as'araha lailatan ay wahidatan kana laha mithlu ajri sab'ina raqabatan tu'tiquhum fi sabilillah ay fi ta'atihi bi ikhlas. Lalu jar Nabi, apabila si perempuan sudah melahirkan, maka tidaklah satu tegukan air susu yang keluar dari payudaranya, dan tidaklah satu isapan yang diisap dari payudaranya, mengecualikan di tiap satu tegukan dan satu isapan susu dari payudaranya tersebut dicatat sebagai hasanah, satu kebaikan oleh Allah. Menyusui anak itu berpahala artinya. Tidaklah ujar Nabi satu tegukan diteguk oleh bayinya yang menyusu, atau satu isapan yang diisap oleh bayinya yang menyusu, mengecualikan di tiap tegukan dan tiap isapan bayi tersebut Allah catat bagi si ibu, si perempuan tadi, satu hasanah, satu kebaikan besar. Berpahala. Dan ingat, kami laki yang gak ada kawanya, ada susunya. Fa'in asharaha lailatan kana laha mithlu ajri sab'ina raqabatan tu'tiquhum fi sabilillah bi ikhlas. Nah, ini penting benar nih. Ini rancak dikeluh kesahkan ibu-ibu muda. Fa'in asharaha lailatan, apabila si bayi membuat sang ibu begadang satu malam, maka si ibu tadi mendapat pahala mithlu ajri sab'ina raqabatan tu'tiquhum fi sabilillahi bi ikhlas. Maka si ibu yang begadang menjaga anak satu malam, di tiap malamnya itu inya mendapat pahala bagaikan memerdekakan 70 budak di jalan Allah dengan ikhlas. Nah, ini yang rancak Allah dikeluh kesahkan ibu-ibu muda zaman wahini. Bahkan diistilahkan istilah modern tuh baby blues. Paham lah pian baby blues? Bukan duhat nih. Adalah ibu-ibu di sini, ibu-ibu muda nah hanya beranak saikong sedikit-sedikit kena ulun baby blues ka ai. Tahu lah baby blues pian? Bahasanya itu baby blues, bahasa kita kampung pusang menggadu anak. Itu bahasa ringkasnya. Biasanya ibu-ibu zaman now, mohon maaf benar, beda benar kayak bahari lah. Bebaya anak seikung hanya lahir anaknya, pasangan muda kan? Muyak menjagai, begadang malam menangis menyusui, bebaya tak kelap sejam menangis pulang anak disusui, diangkat diguringakan, andak pulang menangis pulang disusui, ngeok-ngeok pulang ngak-ngok. Ini kena behira, kena inya bakami menggantikan popok, mamandi pagi. Lalu uyuhnya menjagai anak tadi maolah sangkuitan stres. Kadada lagi me time aja. Nah, tahulah me time pulang. Kadada lagi waktu untuk sendiri. Si binian tadi, si ibu muda nih, yang biasanya sebelum inya melahirkan santai bersandar mau udak HP, nah manu TikTok ini.
melihat macam-macam, menonton YouTube, nonton drakor, lagi santai, biasa me time sorangan. Takajud bisi anak langsung wah menggaduh, membasuhi, mengguringakan ini, nang laki begawi, wah lalu diistilahkan wah ini ketika stres menghadapi hal semacam itu dengan istilah baby blues. Bahasa lainnya pusang. Kada siap mental menggaduh anak. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan buruk nang inya lakukan sebelum melahirkan. Kebiasaan santai dan nang binian betetapas kulir, guring makan, minta pusuti laki 9 bulan pas hanya lahir anak takajud biasa santai 9 bulan. Wah lalu timbainya anak. Ada yang kayak itu loh. Ada yang anaknya ditutupi bangta sampai mati kira kau bihina. Ketika disariki oleh keluarganya, ulun baby blues ulun, lalu pura-pura gila, stres, menggaduh ini. Padahal memang inya kada siap mental. Kenapa bisa kada siap mental? Kebiasaan buruk sebelum melahirkan, santai terus. Dan yang kedua, iman yang kurang. Iman kurang, kada belajar bahwa Islam melajari tiap satu malam nang inya lewati begadang uyuh mengganalakan anak itu diganjar pahala bagaikan memerdekakan 70 budak. Kada gegampangan pahala itu. Kada ada lalu asupan nasihat rohani, lalu anak nangis, wah, bak tutupnya betul. Berenai. Orang guringnya, mati anak. Muncul berita di media sosial telah mati seorang bayi oleh ibu muda yang terindikasi baby blues. Wah, terindikasi baby blues. Pusang begaduh anak, terus pakai istilah baby blues, ikamnya ada siap mental. Gara-gara apa? Gara-gara kebiasaan buruk. Sebelum melahirkan santai, biasa nyaman hidup, laki nang betapas, ibarat laki tukang pusuti guring 9 bulanan, ada hakun memasak, santainya guring makan behida gitu warak. Malah lahir anak, lalu takajud-kajud, kebiasaan terbentuk 9 bulan dah santai ketika hamil bermanja-manja, lalu uyuh begaduh, lalu stres. Kadada pulang asupan nasihat keagamaan bahwa di tiap uyuhnya si ibu menggaduh anak dapat pahala, kadada dapat masukan itu, lalu tadi sampai naudzubillah anaknya dimati. Ketika anak diponis, wah kisah-kisah bunga, kisah gila, wah aku stres. Lalu orang-orang netizen mau komentar, kasihan ya bu, iya baby blues. Sama juga. Inya nak ada siap mental, stres sorangan. Harusnya kayak apa? Berpikir bahwa bayi itu beda kayak orang dewasa menggaduhnya. Kapanpun inya hendak nangis-nangis. Dan kalau bayi-bayi hanya lahir, ingatkan nih, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat siap-siap begadang 2 lagi bini. Jangan dikira setelah bayi lahir, oh, alhamdulillah bayi nyaman guring, dak uyuh. Itu siap mental pian nih, hanya hendak kawin nih katakan. Siap mental bedahulu, pandiri bini bedahulu. Kita dengai kalau sudah beranak kena kayak ini gambarannya. Tapi pian ingat ada pahala gana di balik itu, sabar. Kita gini lagi halus di gaduh umah kita kayak itu juga bisa banget lagi. Hari-hari tercicir behira kita bahari. Ingatkan, jadi beri masukan, jadi bini sabar menggaduhi bayi. Karena orang-orangnya aja nang bujur sabar menggaduhi itu. Kadang laki uyuh sudah begawi di kantor, bulik begawi, nang bini kada karuan tampun nah urus pian anak pulang, anak budak HP. Bahlo binian gini. Gara-gara kada siap mental tadi, inya kada paham bahwa dalam sudut pandang agama menggaduh anak bayi yang belum ganal itu pahalanya gana besar pahalanya. Nah paham lah tadi istilah baby blues. Jangan dibiasakan pakai istilah-istilah modern. Di zaman Nabi itu kada ada istilah baby blues. Zaman sahabat tabi'in, zaman ulama salaf tadi kada ada istilah baby blues. Nang ada adalah perempuan yang kada kuat iman. Perempuan yang punya kebiasaan buruk santuy sebelum melahirkan, lalu takajud ketika bisi bayi. Jangan dibiasakan juga menyewa pembantu begaduhan. Jangan dibiasakan. Gaduh seorang kayak orang bahari juga. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan
Apalagi babayainya hanya beting kaung, lucut, mahagai. Pasti dilalui orang yang sudah menikah, yang sudah beranakan tahu tuh. Kena ta sumbalit inya, kena ta hantuk meja inya, menangis berkelahi dua laki bini. Pian bang kada menjagai, pian. Wah. Ini nang bisi anak-anak tahu nih. Jangan sampai pian memakai istilah modern orang-orang yang kada sama akidah dan pemikirannya lawan kita, baby blues lah dan sebagainya. Intinya perempuan yang kada siap mental dan kurang iman, nah sampai-sampai membunuh anak tadi gara-gara pusang baharaguan. Naudzubillah min dzalik. Makanya perlu belajar kayak kitab ini. Ujar Nabi tadi, fa in asharaha lailatan, apabila si ibu muda, apabila si ibu yang punya anak bayi, asharaha lailatan, dibuat begadang satu malam oleh bayi yang diasuhnya. Apabila seorang ibu muda muslimah asharaha lailatan, dibuat begadang oleh anak bayinya yang masih halus satu malam, dibuat begadang. Paham ya? Dibuat begadang tadi kalau menangis tengah malam, minta susui, ganti popok, bahira, bakantut nang bayi, menangis, jingkar entah kenapa, diangkat lagi, diasuh pulang, dibawa berjalan pulang, digendong. Asharaha lailatan, apabila bayinya yang halus membuatnya begadang satu malam, kana laha mitlu ajri sab'ina raqabatan tu'tiquhum fi sabilillahi bi ikhlas. Maka si ibu tadi mendapat pahala bagaikan memerdekakan 70 orang budak di jalan Allah dengan ikhlas. Pahala memerdekakan 70 budak di jalan Allah. Memerdekakan satu budak itu mahal. Caranya pian tukari dulu budaknya. Anggap satu budak 10 jutaan rupiah, anggap saya itu kali 70 juta. Satu budak 10, kalau 70 berapa? 700 juta adalah duit saya itu pian. Pian ambil duit 700 juta, pian tukarakan ke 70 budak, lalu pian merdekakan budaknya di jalan Allah. Kira-kira gana ada pahalanya tuh? Gana. Kenapa? Duit yang keluarnya gana. Nah begitu juga pahala seorang ibu yang dibuat begadang satu malam oleh bayinya yang halus. Apalagi kalau tiap malam begadang harus menggadui sampai 4 bulan, hitung seorang, gana pahalanya. Makanya nikmati. Ini karena gana lah bayi kita tuh. Nikmati masa inya menangis, masa inya mau digendong. Karena sudah masanya sampai kedahun lagi digendong, pian akan mengenang raminya ketika inya halus mau digendong. Wah ini dijapagin buka. Sudah gana nih. Nah pikirkan itunya. Saat ini nikmati ketika mau digendong, ya mau bahamba masih. Suatu saat kenanya kedahun lagi bahamba. Bopoto berdua kita gin supan kena suatu saat kalau sudahnya bujang. Nikmati ketikanya lagi halus. Nah, pahami itu. Jangan aduh yang ini mati aja anak nih. Nah, itu orang kada pintar, kada beriman. Ai min ghairi riya, bagaikan memerdekakan 70 budak di jalan Allah dengan ikhlas tanpa ada unsur riya. Qala al-Munawi wa murad bi sab'in at-taktsir. Imam Munawi mengatakan maksud dari 70 budak di sini artinya banyak budak. Wa mithlu zauja al-amah al-mu'minah al-hamil min sayyidiha. Begitu pula sama hukumnya ketika seorang budak perempuan yang hamil dari tuannya. Pahalanya sama. Rahul Hasan bin Sufyan wa Tabrani wa bin Asakir an Salamah hadina Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Sufyan dan Tabrani serta Ibn Asakir melalui riwayat Salamah pengasuh dari Ibrahim putra Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula idza nadhara ila imra'atihi wa nadharat ilaihi bi syahwatin aw ghairiha wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita baca bermanfaat dan mudah-mudahan diistiqamahkan duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin.